Baik. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Kemudian tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan dalam pemahaman, dimudahkan dalam belajar, dimudahkan supaya istiqomah hingga akhir pelajaran dan kita bisa menuai manfaat dan hasilnya insyaallah taala. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Nahwu Wadhih juz yang pertama, ya, untuk marhalah al-ula juz yang pertama juga, kemudian ditulis oleh Syekh Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin rahimahumullah. Baik, kita selesaikan dulu tugas yang kemarin. Ada satu latihan yang belum diselesaikan di halaman 18, ya. Ke halaman 18 dulu. Di situ ada tamrin yang ke-7 belum kita selesaikan. Karena tugasnya membuat kalimat atau membuat esai, ya, membuat satu kalimat panjang yang terdiri dari 5 kalimat gitu, ya. Nah, kita lihat tamrin yang ke-7 di situ, tamrin fil insya, tamrin latihan untuk dalam membuat, ya, insya esai. Perintahnya kawin, yang pertama kawin khamsa jumalin, ya, bihaisu takunu kullu jumlatin minha murakkabatan min ismain. Jadi buatlah kawin, maksudnya buat susunlah 5 kalimat yang ya, setiap kalimat itu tersusun dari 2 isim. Jadi susunlah 5 kalimat yang masing-masing kalimat itu terdiri dari 2 isim. Baik, kalimat sempurna maksudnya, kalimat yang sempurna. Ya, jadi intinya buatlah 5 mubtada khobar, 5 kalimat yang merupakan jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada khobar, dan jadikanlah satu kalimat panjang atau paragraf. Ini sebenarnya mudah, ya, buat saja kalimatnya seperti cerita gitu, namun menggunakan mubtada khobar, ya. Misalkan Muhammadun ustazun, hiya solihun, akhuhu Zaidun, ya huwa tabibun, huma najihani. Ya, Muhammad itu seorang ustaz, hiya solihun, dia Muhammad itu orang yang soleh, akhuhu Zaidun, saudara laki-lakinya bernama Zaid, huwa tabibun, nah si Zaidnya ini, ya, berprofesi sebagai dokter, huma keduanya Muhammad dan Zaid, najihani, orang yang sukses gitu. Jadi ya buat cerita saja yang ringkas-ringkas. Tapi ya itu lebih kurang seperti itu. Yang kedua perintahnya, lihat. Perintah nomor 2 apa itu? Sama, susunlah 5 kalimat dibentuk esai atau paragraf, tadi kalimat panjang, isinya 5 kalimat yang satu per kalimatnya, masing-masing kalimatnya terdiri dari isim dan fiil. Ya, boleh isimnya duluan atau fiilnya duluan, ya, bebas. Misalkan buatlah cerita saja, karangan, ya. Misalkan hasuna Muhammadun, Muhammad itu orang yang baik. Huwa yata'alamu, dia senang belajar. Yata'alamu fikhan, nah Muhammad ini suka belajar fikih gitu. Muhammadun najaha, Muhammad, ya, sehingga Muhammad jadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Huwa yukramu, sehingga dia di akhirnya dia apa? Yukramu, dimuliakan, dihormati. Jadi bikin cerita, ya, karangan bebas. Yang penting benar isinya.
ada fiilnya, ada isimnya, seperti itu. Baik. Kemudian perintah yang ketiga ini lengkap. Ya, isinya bikin 5 kalimat dalam satu paragraf atau kalimat panjang, isinya 5 kalimat. Kemudian terdiri dari masing-masing kalimatnya terdiri dari isim, fiil dan huruf. Ya, tadi sudah dibuat kalimatnya, tinggal ditambahkan huruf saja. Ya, huruf saja tambahkan, misalkan tadi mana? Tadi hasuna Muhammadun, ya, misalkan summa gitu. Tambahkan summa, kemudian tambahkan ila, tambahkan fi, misalkan. Tambahkan au, wau, ya, fa dan seterusnya. Tinggal tambahkan huruf saja sehingga menjadi kalimat yang variatif nantinya, tidak kaku. Kalau tadi kan kaku, kalau cuma isim saja kaku memang. Kalau cuma fiil dan isim saja juga masih kaku, namun dengan adanya huruf ini bisa menambah kalimat menjadi lebih luas, ya. Baik. Sekarang kita masuk tamrinnya, yaitu kita membahas latihan dari fiil-fiil yang sudah disebutkan. Di kemarin kita bahas ada 3 macam fiil, ada fiil madi, mudhari, amr gitu kan. Nah, sekarang latihannya, lihat halaman 23. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita latihan lagi. Latihannya cukup banyak, namun tidak masalah, kita pelan-pelan saja. Baik. Ya, silakan dibuka halaman 23. Tamrin yang pertama, tamrin awal. Iqra al-ibarati al-atiyata. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Wa mayyiz al-af'ala al-madhiyata. Ya, kemudian bedakanlah mana fi'il madi wal af'al mudhari'ata wa af'al amra wa af'al amri. Ya, bedakanlah mana fi'il madi, mana fi'il mudhari', mana fi'il amr. Ini mudah insyaallah. Ya. Tapi apalagi kalau kita sudah punya bekal nahwu shorof, ya sudah, ini tidak masalah, ya. Ya, kita coba. Yang pertama, kalimat yang pertama, jana al-fallahu qatnahu wa ba'ahu summa ishtara bi ba'di samanihi ma yahtaju ilaihi. Sebelum diterjemahkan, coba kira-kira secara zohirnya mana fi'il madi, mudhari dan amr? Fi'il madinya yang pertama jana, kemudian yang kedua ba'a, yang ishtara, terus sama yang terakhir yahtaju mudhari. Berarti amrnya enggak ada ya. Di sini kalimat ini amrnya tidak ada. Tapi betul ya, jana itu fi'il madi, ba'a fi'il madi, ishtara fi'il madi, yahtaju fi'il mudhari. Tidak perlu dijelaskan kan, insyaallah ini teman-teman sekalian sudah bukan pemula lagi, jadi tidak perlu ana jelaskan terlalu panjang lebar, ya. Baik, jana di situ artinya memanen. Panen, ya, panen, memanen atau menuai. Kemudian apalagi ini yang belum jelas di situ? Sudah ya, jelas yang ana terjemahkan. Jana al-falahu qatnahu, ya, petani itu memanen qatnahu, ya, pohon katun miliknya. Jadi ada pohon katan, pohon apa kalau kita sekarang? Kapas, ya, kain. Yang nanti diolah menjadi benang-benang kain katun kalau di kita. Memanen katun miliknya, katunnya. Wa ba'ahu, kemudian menjualnya, ya, ba'ahu, hu-nya kembali ke cotton di situ. Kemudian menjualnya semua, kemudian ishtara bi ba'di samanihi, dia belikan, ya, dengan sebagian hasil penjualan kain katunnya itu atau pohon katunnya itu, ma yahtaju ilaihi, ma-nya itu maf'ul bihnya, objeknya itu ma di situ. Ishtara ma gitu kan. Dia belikan, ya, bi ba'di samanihi, dengan sebagian hartanya itu, ma yahtaju ilaihi, segala yang dibutuhkannya. Ya, segala yang dibutuhkan oleh si petani tadi. Baik, jelas ya. Lanjut soal 2. Nazara at-tiflu, tifl. Ya, kita sering dengar nama kitab apa? Tuhfatu Atfal. Atfal itu bentuk jamak taksir dari tifl. Artinya anak kecil, anak-anak. Baik.
Nadhara atiflu ila ta'iri wa huwa yuhalliku fis sama'i fa ahabba an yatira mislahu. Coba sebelum diterjemahkan. Nadhara fi'il madhi, kemudian yuhalliku fi'il mudhari', ahabba fi'il madhi, yatira di situ itu yatiranya menjadi akhiran fathah karena ada an ya, annya alat penasab. Yatira aslinya yatiru. Nah, toro yatiru, terbang. Perhatikan nadhara atiflu, anak kecil itu nadhara melihat, memandang ila ta'iri, burung. Dia sedang memandang seekor burung sambil membayang-bayangkan gitu. Wa huwa yuhalliku fis sama'i, ya. Burung itu dalam keadaan terbang tinggi di atas langit. Nah, sini teman-teman, waw di situ waw hal namanya. Ya, kenapa bisa dikatakan waw hal? Waw yang setelahnya itu ada jumlah untuk menjelaskan keadaan dari fa'il atau maf'ul bih dari kalimat sebelumnya. Anak kecil itu memandang atau melihat burung. Nah, dalam keadaan burung itu terbang tinggi di atas langit. Karena kalau diterjemahkan dan, ya, dan itu kan fungsinya apa? Menyepadankan. Ya. Sedangkan ini nggak sepadan konteksnya. Satu lagi bahas apa? Tifel. Sebelah kalimat yang pertama bahas tifel, kalimat yang kedua bahas burung. Sedangkan di kalimat pertama juga lagi bahas burung. Oh, berarti ini sedang menjelaskan keadaan si burung gitu. Burungnya dalam keadaan terbang tinggi di atas langit. Fa ahabba fil madhi, ya. Fa ahabba an yatira mislahu. Nah, sehingga ahabba di sini bukan mencintai maknanya. Memang ada makna ahabba mencintai, namun di sini konteksnya kita lihat ini maknanya menghayalkan. Ya, membayangkan, menghayalkan. Si anak kecil itu menghayalkan an yatira mislahu, bisa terbang seperti burung itu. Bisa terbang seperti burung, ya, yang dia lihat tadi. Silakan nanti dicek. Ahabba maknanya dibuktikan. Ahabba maknanya tidak selalu maknanya mencintai, tapi bisa menghayalkan. Ya, maka harus melihat konteks kalimat. Kemudian, kalau maknanya mencintai kan nggak pas. Anak kecil itu mencintai terbang seperti burung. Nah, nggak pas. Baik. Yang ketiga, habbat itu aslinya habbatil awasifu. Awasif itu jamak dari asif, badai, ya, angin kencang. Badai itu, ya, habbat menerpa, ya, lailan di suatu malam. Lailan ini zorof, pada malam hari badai itu menerpa. Faat al masabih jamak taksir dari misbah. Apa misbah? Lampu, ya. Zaman dulu, kalau ini bahasanya zaman dulu, berarti lampunya masih pakai apa? Minyak, ya, obor. Kalau zaman sekarang lampunya udah pakai bohlam, LED, ya, sudah modern. Zaman dulu pakai minyak, kena angin bisa mati, ya. Maka habbatil awasifu lailan, pada malam hari badai itu menerjang, menerpa, ya, sehingga faat al-masabiha, sehingga badai itu memadamkan lampu-lampu penduduk. Waqtalaq wa'iq itu wazannya ifta'ala, wazannya iqtala'a gitu. Waqtala'at ba'dal ashjari, dan, ya, badai itu mampu menumbangkan sebagian pohon-pohon. Sebagian pohon tumbang karena badai yang kencang tersebut. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah, maka ini jelas, ya, mahabbanya itu fil madi, habbatnya atfa'a juga fil madi, dan iqtala'a juga fil madi. Nah,
Yang keempat, sato azibu 'alal ghanami faftarasa wahidatan wa farra hariban. Cara bacanya begitu. Ya, sato apa? Sato ini terjemahannya di sini pasnya karena zibunya fa'il subjeknya serigala. Apa? Serigala itu sato, menyerang, mengejar alal ghanam, ya, kambing sebagai mangsanya. Faftarasa, kemudian kalau pakai fa, kalau kaitannya dengan urutan kejadian, maka fa itu dibandingkan summa maknanya sama-sama kemudian. Kalau konteksnya memang menunjukkan urutan kejadian, maka fa itu lebih dekat, jedanya lebih pendek dibandingkan summa. Segera, langsung, ya. Fa iftarasa wahidatan, dia serigala itu menerkam wahidatan, satu ekor ghanam tadi, kambing itu. Namun wa farra fi'il madinya di situ fi'il madi yang mudha'af jenisnya, ingat, yaitu fi'il madi yang mudha'af itu ada dua huruf aslinya itu sama gitu, sehingga harus ditasydid. Wa farra hariba, namun si kambing itu, ya, dapat lari, hariba kabur, terjemahnya kabur gitu aja. Farra hariba, ya, namun kambing itu dapat membebaskan diri alias kabur. Kambing itu kabur. Baik, mana di sini sato fi'il madi jelas, iftarasa juga fi'il madi, farronya fi'il madi. Ini banyak fi'il madinya, ya. Nanti setelahnya ini fi'il amr banyak. Fi'il mudhari juga setelah ini banyak. Dan yang kelima, nah sekarang dicek lagi. Yang kelima, ya, sekarang. Udkhulil bustana wa matti' nafsaka bimanzarihi wala ta'bas. Ya, ta'bas, ya. Artinya apa? Udkhul al-bustana, masuklah ke dalam kebun itu, wa matti' nafsaka, ya. Jadi wa matti' ini maksudnya, ya, senangkanlah, ya, dirimu bimanzarihi, dengan melihat pemandangan di dalam kebun itu. Senangkanlah, buatlah jiwamu itu senang, ya, bahagia melihat isi kebun, pemandangan kebun itu. Wala ta'bas, ya, dan janganlah, ya, maka janganlah engkau ta'bas, ya, perlakukan, tadi terjemahnya perlakukan dengan sia-sia. Azhar bi azharihi wa simarihi, azhar jamak dari zahroh, bunga, simar jamak dari samroh, ya, buah. Ya, jangan kamu sia-siakan bunga dan buah yang ada di dalamnya. Boleh gitu. Baik. Nah, ini sudah ada fi'il mudhari di sini. Amrnya sudah ada, udkhul jelas, mati-nya juga amr. Kalau mati, amrnya dari wazan fa'ala yufa'ilu, gitu kan? Matta'a yumati'u, nanti ketemu amrnya mati'. Udkhul dari adkhala yudkhilu. Afan. Udkhul dari dakhala yadkhulu, ya. Udkhul, kalau adkhala yudkhilu nanti adkhil. Terus ta'bas ini larangan. Itu bukan amr situ, tetap fi'il mudhari dia. Ta'bas mudhari, ya. Kemudian sudah selesai. Nah, berikutnya nomor 6. La tuksir minal kalami wala tantiqu bima la ta'lamu. Ya, janganlah engkau memperbanyak banyak bicara. Maksudnya banyak bicara yang tidak bermanfaat. Wala tantiq bima la ta'lamu, dan janganlah engkau, ya, bicara hal yang tidak engkau ketahui, ya. Baik. Maka di sini ada tuksir fi'il mudhari, kemudian tantik juga fi'il mudhari, ta'lami juga fi'il mudhari. Ini insyaallah mudah, ya. Ini insyaallah apa? Mudah. Kalau ciri-ciri, ya, ciri-ciri zahir fi'il madi kalau di ajrumiyah apa? Maftuh abadan, ya, selalu akhirannya fathah. Itu ciri khas fi'il mudhari madi. Kalau mudhari awalannya ada huruf mudhara'ah, anaitu atau anita, yang dibaca anita kalau digabungkan. Hamzah nun wawu dan ta. Hamzah nun ya dan ta. Kemudian fi'il mudhari juga punya ciri akhirannya biasanya dhammah. Ini
ciri umum ya, bukan ciri yang spesifik. Kemudian untuk fi'il amr akhirannya sukun. Udah. Akhiran sukun awalannya apa? Enggak ada ya acuannya. Kalau itu sulasi mujarrad bisa kita tetapkan awalannya hamzah gitu kan. Tapi kalau bukan sulasi mujarrad ya macam-macam nanti. Awalannya bisa huruf biasa, huruf sahih, ada yang pakai hamzah juga. Contohnya mati ini fi'il amr tapi awalannya bukan hamzah. Namun sukun itu sepertinya ciri yang khas dari fi'il amr. Kita pakai ciri umum ya. Namun tetap ada pengecualian, nanti tidak semuanya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya nomor 7, igsil yadaika qablal akli wa ba'dahu. Basuhlah kedua tanganmu sebelum dan sesudah makan. Terjemahnya seperti itu. Terjemahnya bukan sebelum makan dan sesudah makan. Itu dalam kaidah penerjemah boros ya. Boros kata. Terjemahkan saja, basuhlah kedua tanganmu sebelum dan sesudah ya makan. Atau sebelum makan dan sesudahnya, itu juga bisa. Wa nadzif asnanaka. Kemudian bersihkanlah ya gigimu, maksudnya gosoklah gigimu. Wala tudkhil at-ta'ama 'ala at-ta'ami. Kemudian ini adab-adab makan nampaknya. Sebelum makan bersihkan dulu, sikat gigi dulu, atau setelah makan ini ya, sikat gigi. Kemudian janganlah menaruh makanan di atas makanan yang lainnya. Mungkin ini adab ya sebagian masyarakat, mungkin ini tidak sopan gitu maksudnya. Wallahu a'lam. Wala tudkhil terjemahnya bebasnya apa? Terjemah luasnya janganlah engkau taruh ya makanan di atas makanan yang lain ya. Baik. Di sini ada fi'il amr iksil, basuhlah. Walaupun di terjemahan lainnya mandikanlah, ya mandi ya. Ghusala itu maknanya bisa mandi, bisa membasuh. Kemudian apalagi nadzif amr juga, wazannya fa'ala yaf'ilu. Tudkhil wazannya adkhala yudkhilu. Amr juga. Tudkhil ini fi'il mudhari. Ya. Baik. Lanjut, masih ada. Nah, sekarang tamrin yang kedua. Tamrin yang kedua, tamrin sanin ya. Yang pertama perintahnya do' qabla kulli ismin minal asma'i al-atiyati au ba'dahu fi'lan madiyan yulaimu. Yulaim itu yang cocok, yang pantas, yang sesuai. Do' ini maknanya susunlah. Buatlah terjemah ringkasnya Anda terjemahkan perintahnya. Susunlah sebuah kalimat dengan adanya fi'il madi di dalam kalimat tersebut. Nah, fi'il madinya ini dipasangkan dengan isim-isim yang disediakan di sini sebelum atau setelah isimnya. Silahkan, pokoknya harus ada fi'il madinya. Ya misalkan di sini al-ghusnu ranting. Ya sudah masukkan misalkan apa yang terjadi dengan ranting. Coba jelaskan dengan kata kerja yaitu fi'il madi. Kira-kira apa ranting itu? Gugur. Kalau gugur apa bahasa Arabnya? Sakoto. Bisa pakai sakoto, sukut ya. Sakoto artinya jatuh atau gugur. Nah, tulis itu sakoto al-ghusnu atau al-ghusnu sakoto. Kaca ya, gelas, berarti pakai dal ya, dujaj. Nah, apa kira-kira pasangan fi'il madinya? Enggak mesti kalimat aktif ya, bisa kalimat pasif untuk membantu kita supaya tidak kesulitan membuat kalimat. Misalkan kaca itu dipecahkan. Nah, berarti kussira ad-dujaju. Kussira ad-dujaju itu bisa. Kaca itu dihancurkan, dipecahkan. Kussira pakai bentuk pasif. Lanjut al-qalamu ya, pena itu apa? Misalkan pena itu diangkat. Nah, berarti apa? Ini ada di hadis kalau tidak salah ya. Rufi'at atau rufi'a al-qalamu. Pena itu diangkat. Nah, rufi'a al-qalamu. Rufi'a dari kata rafa'a, diangkat ya. Baik. Lanjut asyamsu. Ini mudah, matahari itu terbit. Nah, itu aja sudah pasti itu pasangannya terbit, matahari terbit. Berarti apa? Tola'a
Ya kan? Pakai tola'a asyamsu atau asyamsu tola'a juga boleh. Namun yang lebih fasih pakai fiilnya dulu kemudian isimnya atau fa'ilnya. Fiilnya dulu tola'a asyamsu atau tola'at asyamsu karena asyamsu itu muannas perempuan ya. Di ayat juga ada idza syamsu kuwirat. Pakai kuwirat juga bisa. Baik. Al-qitar, qitar kereta api ya ini mudah pakai saja sari'a pakai fi'il madhi sari'a al-qitaru ya kereta api itu cepat. Ya berjalan cepat ya. Sari'a bisa pakai sari'a. Atau mau pakai yang lain juga boleh silahkan. Al-bahru ya laut. Air laut itu atau lautan itu wasi'a al-bahru. Lautan itu luas. Juga bisa. Atau lautan itu ya Pak cari pasangan katanya yang memang itu mensifati menjadi ciri khasnya, sifat yang menjadi ciri khasnya. Lautan ya luas, gitu kan. Kereta api ya kita terbayangnya cepat. Itu lebih mempermudah kita membuat kalimat. As-samaru buah apa kira-kira? Buah itu dipanen. Nah, itu aja. Berarti apa dipanen? Husida pakai sod ya. Hasoda memanen. Kalau husida dipanen berarti husida asamaru buah itu dipanen. Nah, sudah itu juga bisa. Atau buah itu jatuh gugur tadi sudah pakai sakoto juga bisa. Lanjut al-misbah lampu itu apa? Kalau pakai bersinar. Cari memang harus banyak buka kamus ya. Kalau kesulitan cari di aplikasi yang supaya nyarinya lebih mudah atau di Google Translate juga lumayan membantu namun tidak terlalu terjemahnya tidak terlalu luas ya. Ya, dicari apa? Bersinar itu apa bahasa Arabnya? Bisa pakai nawwara, bisa pakai lama'a. Lama'a itu artinya bersinar. Lama'a lam mim ain atau pakai nawwara nun waw ra wawnya ditasydid. Nawwara bersinar atau lama'a juga bisa. Lampu itu bersinar gitu. Baik, selesai ya. Sekarang perintah yang kedua. Da' qabla kulli ismin minal asma'il atiyati aw ba'dahu fi'lan. Nah, sekarang fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' kita buat. Ini insyaallah mudah. Ar-rihu itu angin. Angin ya, ar-rih ya. Kan angin itu cepat, boleh. Angin itu sejuk juga boleh. Berarti sejuk itu bisa pakai baroda ya berudu, barid. Sejuk atau dingin itu bisa. Ya berudu ar-rihu. Angin itu sejuk gitu atau dingin. Boleh pakai sari'a yasra'u juga bisa atau yasru'u ya. Sari'a yasru'u. Cepat gitu juga bisa. Lanjut al-gubaru itu al-gubar maknanya debu. Apa kira-kira kotor? Boleh. Apa bahasa mudhari'nya kotor apa? Berterbangan. Yang mana? Silakan. Yatiru ya boleh yatiru. Terbang ya. Debu itu al-gubar yatiru al-gubaru gitu kan? Yatiru al-gubaru. Debu itu terbang, melayang. Boleh, ya bebas. Lanjut al-hilal. Al-hilal itu bulan ya, bulan sabit atau bulan baru. Akhwat lagi gantian. Bulan itu bisa muncul, tampak. Ya, apa bahasa Arabnya muncul atau tampak itu? Yadharu ya, pakai yadharu bisa yadharu al-hilal atau tadharu yadharu ya, yadharu al-hilal ya, bulan baru itu, bulan sabit itu tampak atau muncul. Lanjut al-ina, ikhwan, ina itu wadah. Bejana gitu ya. Bejana itu yakburu. Ya, yakburu al-ina'u. Betul ya. Wajan itu bejana itu besar.
Betul. Lanjut al-misbahu. Misbah, lampu itu apa? Lampu itu misalkan dipadamkan. Kan tuh di halaman sebelumnya tadi ada. Memadamkan itu pakai, kalau memadamkan pakai atfa'a, berarti kalau dipadamkan pakai atfa'a yudfi'u. Berarti kalau dipadamkan yudfa'u. Yudfa'u al-misbahu atau tudfa'u al-misbah, enggak ya? Yudfa'u ya. Yudfa'u al-misbahu, lampu itu dipadamkan, dimatikan. Lanjut an-nahru. An-nahru, sungai ya. Sungai itu apa? Bersih misalkan. Nadzufa yanzufu, ya, bersih. Sungai itu yanzufu, bersih. Yanzufu an-nahru, sungai itu bersih. As-safinatu, ya, ini mudah dan tidak harus sebagai fa'il ya. Tidak harus sebagai subjek. Kita harus kreatif, jadikan objek juga bisa. Yang penting apa? Yang penting ada fi'il mudhari'nya. Berarti misalkan yarkabu as-safinata, dia menaiki perahu. Dia berlayar menaiki apa? Perahu. Itu. Yarkabu as-safinata. Baik. Al-qalam, yang terakhir qalam, pena. Silakan. Yaktubu bil qalami, kan bisa. Misalkan ada baknya, itu baknya bak ini saja, tambahan saja untuk menguatkan muta'adinya yaktubu, menulis dengan pena, ya. Iya, karena situ maf'ul bihnya. Maf'ul bihnya mana? Qalam kan? Ya, boleh saja. Yaktubu bil qalam juga boleh. Mau yang lain juga apa? Misalkan pena itu enaknya pakai apa? Kalau pena, yaktubu bil qalam sudah cocok. Yaksuru apa terjemahnya? Boleh. Kasuro yaksuru, al qalam, pena itu patah, boleh. Baik. Nah, selesailah tamrin yang kedua. Sekarang terakhir, tamrin yang ketiga. Tamrin ketiga, dha' fi'lan mudhari'an munasiban fil makanil khali mimma ya'ti. Susunlah kalimat yang isinya ada fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari' itu harus sesuai mengisi bagian-bagian yang rumpang, bagian-bagian yang kosong ini. Itu contoh pertama. Nah, kita masuk ke bab berikutnya dulu. Nanti latihannya sisanya untuk tugas saja. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya supaya tidak terlalu menjenuhkan. Ya, kalau latihan terus itu capek ya. Nanti kita refresh dulu ke halaman 27. Kita baca dulu bagian pembahasan fa'il atau subjek. Kita buka halaman 27. Al-fa'ilu al-amsilatu, ya. Contoh-contoh soalnya, contoh latihannya adalah di sini kalimat-kalimatnya. Yang pertama, toro al-usfuru, burung kecil itu toro terbang. Kemudian yang kita lihat fa'ilnya mana? Al-usfur ya. Nanti sebenarnya dibahas. Jaro al-hisanu, hison kuda itu, jaro berlari. Kemudian la'iba al-waladu, anak laki-laki itu, anak itu apa? La'iba bermain. Kemudian ya'umu as-samaku, ikan itu, sama ya'umu apa? Mengapung ya. Mengapung atau terapung. Kemudian yalsa'u al-ba'udu, yang baru datang. Silakan dibuka halaman 27, kita masuk bab baru dulu supaya sisanya latihan tadi untuk tugas saja, nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Ya, masih bahas fa'il. Contoh yang kelima, yalsa'u al-ba'udu, nyamuk itu ya kalau nyamuk, kalau kita sering dengarnya nyamuk itu menggigit. Sebenarnya kurang tepat kalau ditinjau dari morfologi tubuh nyamuk ya. Karena nyamuk itu enggak punya gigi, jadi enggak bisa gigit. Harusnya nyamuk itu apa? Menusuk ya, tapi juga kurang enak didengar ya. Ya sudah, terjemahkan saja menggigit. Ya, kita insyaallah paham ya. Namun secara
morfologinya, bentuk tubuh nyamuk itu tidak punya gigi ya, tapi menggunakan ya alat untuk menusuk. Baik. Kemudian takulu al-bintu, anak perempuan itu takulu makan. Maka fa'ilnya sudah jelas ya, kita sudah tahu semuanya. Kita bahas al-bahsu, pembahasannya. Al-amsilatu sabiqatu kulluha jumalun. Semua kalimat-kalimat di atas itu merupakan ya, contoh-contoh di atas itu merupakan kalimat-kalimat ya, semuanya kalimat-kalimat sempurna. Wa kullu jumlatin, setiap kalimat tersebut tatakawwana atau tatakawwanu min fi'lin wa wasmin atau wa ismin ya, terdiri tersusun dari fi'il dan isim. Isimnya sebagai fa'ilnya atau subjeknya. Wa idza bahasna, bila kita bahas fil amsilati salasati al-ula, 3 kalimat yang pertama yaitu kalimat yang toro al-usfur, jaro al-hison. Jaro artinya berlari, toro itu terbang, tadi sudah ya, la'iba bermain, la'iba al-walad. Maka 3 contoh yang pertama, naro annalladzi toro huwal usfur, tuh, walladzi jaro huwal hison, walladzi la'iba huwal walad. Ya, ini hanya menerangkan saja bahwasanya naro ya, kita lihat bahwasanya, kita cermati bahwasanya toro di situ ya, perbuatan terbang itu siapa yang melakukannya? Al-usfur. Fa'ilnya adalah usfur. Alladzi jaro, adapun jaro perbuatan tadi berlari, siapa yang berlari? Hison. Berarti fa'ilnya, subjeknya hison, kuda. Waladi la'iba, bermain, siapa yang bermain? Al-walad, berarti subjeknya walad, anak kecil atau anak laki-laki. Fayakunu al-usfuru huwa alladhi fa'ala tayyaron. Tayyaron, ya di situ maknanya apa tayyaron? Ya. Burung kecil itu usfur, ya, dialah yang melakukan perbuatan tayyaron, apa? Terbang, ya. Wal hison, begitu pula hison. Di tayyaron ini nampaknya bentuk masdar ya, dari toro. Kemudian al hison, begitu pula hison, dialah fa'ilnya, pelaku dari perbuatan al-jariyah, yaitu perbuatan apa? Berlari. Begitu pula walad, dialah pelakunya untuk terjadinya perbuatan al-la'ab, yaitu bermain. Walidzalika, dengan demikian, yusamma kullu wahidin, masing-masing dari kalimat tersebut, min hadhil asma'i salasati, dari ya 3 kalimat yang tersusun dari isim dan fi'il tersebut. Isim-isim tersebut tadi ada usfur, hison dan walad. Fa'ilan, maka disebut, dinamakan sebagai fa'il. Wa kadza, demikian juga yuqalu fi baqiyatil amsilati, pada contoh-contoh ya yang sebelumnya yang semisal itu. Pada contoh-contoh yang telah lewat yang semisal dengan itu, pokoknya isimnya adalah fa'il pada kalimat yang serupa dengan itu. Wa idza nadharna ila kulli ismin fil amsilati sabiqati wajadnahu masbuqan bi fi'lin. Apabila kita cermati pada setiap isim yang telah lewat pada 6 kalimat di atas itu, maka selalu kita jumpai ya diawali dengan fi'il. Ya, semuanya diawali dengan fi'il. Toro, jaro, la'iba, ya'umu, yalsa'u, ta'kulu, semuanya mengawali kalimat. Wa wajadna akhirahu marfu'an, dan kita jumpai ya i'rabnya itu marfu pada akhirannya. Maksudnya apa? I'rab dari isimnya ya, dari isimnya itu marfu semuanya. Kenapa? Karena fa'il itu marfu ya. Jelas kalau itu. Kaidahnya bagaimana? Lihat halaman 27. Maka kaidahnya yang cetakannya sama, halaman 27, yang cetakannya berbeda, menyesuaikan saja. Ya, berikutnya di situ kaidahnya, al-qaidatu al-fa'ilu ismun marfu'un tataqaddamahu atau taqaddamahu fi'lun. Ya, isim fa'il itu adalah isim marfu' yang didahului oleh fi'il ma'lum. Itu kurang lengkap harusnya. Yang didahului fi'il ma'lum harusnya. Karena nanti kalau fi'il saja bisa jadi naibul fa'il juga masuk. Nah, jadi harus dibedakan fi'ilnya itu fi'il ma'lum, fi'il yang aktif. Wadal 'alal ladzi fa'alal fi'la, yaitu menunjukkan ya pelaku yang melakukan perbuatan, suatu perbuatan.
Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita coba lihat latihannya. Masih ada waktu kan? Ya, masih ada waktu. Sekitar 13 menit lagi. Tamrin latihan untuk fa'il ya. Tamrin yang pertama awalun istakhrij al-fa'ila min kulli jumlatin minal jumlati atiyat. Ya. Istakhrij ini terjemahnya apa? Ya, keluarkanlah fa'il. Maksudnya keluarkan fa'il itu apa? Nah, pilihlah, tentukanlah mana yang merupakan fa'il dari kalimat berikut ini. Ini mudah sekali ya. Soha adiku atau padik mananya? Iya, ayam jantan ya. Ayam jantan kalau adik itu. Kalau soha apa soha? Kalau sohanya silakan dicatat. Ayam jantan itu berkokok ya. Suara ayam kan? Soha adik berarti ayam jantan itu berkokok. Dicatat ya. Ini mana failnya jelas. Adiku di situ failnya. Waqafa as-saur. Kalau as-saur sudah berapa kali kita dapati lafaz ini. Saur itu apa? Bisa banteng, bisa sapi, tergantung konteks kalimatnya. Sapi itu atau banteng itu waqafa berdiri. Udah, maka as-saurnya sebagai fa'il atau subjeknya. Baka atiflu. Nah, tiflu anak kecil itu baka menangis. Berarti atiflu sebagai fa'il. Dipilihlah itu sebagai fa'il. Ja'a at-tabibu. Ya, dokter itu ja'a telah datang. Tabib sebagai fa'il. Jelas ya? Al-la'iba al-auladu. Murid-murid itu la'iba bermain. Jelas al-aulad sebagai fa'il. Ular ya di sini. Ular. Su'ban artinya ular. Ular itu ladago ya, menyengat. Menyengat atau menggigit. Boleh digigit ular ya. Kalau kita pakai terjemahan yang sudah dipahami masyarakat saja. Ya, kalau masyarakat bilang menggigit, digigit ular kan, bukan disengat ular. Ya udah, berarti terjemahannya menggigit. Digigit nyamuk, ya sudah, mau gimana lagi, walaupun nyamuk itu sebenarnya tidak menggigit ya. Tapi masyarakat pahamnya menggigit, ya sudah, kita kan bicara sama ya masyarakat yang memang pahamnya menggigit, kita terjemahkan nyamuk itu menggigit, enggak masalah. Lihat hadoro al-ghaibu. Al-ghaib, orang apa al-ghaib ini terjemahnya? Hadara al-ghaibu. Orang yang tidak hadir itu telah hadir. Nah, itu agak susah ya. Orang yang absen itu, orang yang biasanya absen itu hadir loh sekarang. Nah, mungkin lebih kurang seperti itu. Baik. Apalagi yang belum tadi ishtaghala al-amilu. Ya. Ishtaghala apa? Sibuk ya. Al-amilu pekerja itu sibuk. Ya, apa al-amil terjemahnya? Dia zara'a al-fallahu, petani itu zara'a menanam ya. Zara'a menanam, yazra' menanam. Selesai. Jadi semuanya fa'ilnya adalah yang lafaz keduanya. Ini mudah sekali insyaallah. Lanjut tamrin yang kedua sebagai penutup mungkin. Tamrin kedua latihannya kan masih banyak. Nanti sisanya buat dikerjakan di pertemuan berikutnya. Tamrin kedua, do' fa'ilan likulli fi'lin minal af'alid al-atiyati. Ya, susunlah kalimat, isinya ada fa'il, harus ada fa'ilnya, dipasangkan dengan fi'il-fi'il berikut ini, gitu. Ya. Sekarang coba lihat, pertama ada nabaha. Apa nabaha? Menggonggong. Iya, nabaha menggonggong, kalau tidak salah ya. Namun di sini disuruh buat dipasangkan dengan fa'ilnya. Ya, coba dibuat. Nabaha menggonggong. Yadhaku tertawa. Ya. Yabki menangis. Tulis dulu situ artinya. Apalagi? Terus natoha. Panatoha. Menanduk ya natoha. Ini sudah ada ciri-cirinya ini. Natoha menanduk
Apalagi yashrabu minum, atosha apa atosh? Haus ya, atos ya. Atos itu coba cek. Oh, bersin di sini. Kalau atos yang haus tuh pakai apa? Ini pakai sin ya. Kalau atos yang maknanya haus itu pakai shin yang lebih tebal. Beda dikit, hati-hati. Safar ya. Pergi safar, bepergian, yarkabu, berkendara. Dah, silakan dipasangkan dengan fa'ilnya. Taib, yarkabu, ya, musafiruna as-sayyarata. Musafir itu mengendarai kendaraan. Ya, betul. Ya, nabaha al-kalbu fil hadiqati. Anjing itu menggonggong ya di dalam kebun. Ya, boleh. Sudah, terus itu mudah yang yashrabu mudah, apalagi yabki tadi sudah ada contohnya di atas. Ya, ana bantu di sini yashrabu berarti masukkan misalkan Muhammadun gitu ya. Yashrabu Muhammadun. Muhammad minum al-labana, minum susu misalkan. Itu yashrabu Muhammadun al-labana. Selesai. Yadhaku ya masukkan saja misalkan yadhaku rajulun ya. Yadhaku ar-rajulu, laki-laki itu tertawa, itu bisa. Atosa masukkan saja nama orang misalkan Atosa Zainab atau Atosat Zainabu, Zainab ya bersin. Yabki atiflu tadi sudah. Ya, anak kecil itu menangis. Natoha saurun ya, asauru banteng itu menanduk. Bisa. Safaro fulanun, fulan safar. Udah. Pokoknya masukkan saja ya, bebas. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sampai sini mungkin ya kita pelan-pelan saja. Baik, jadi kita tidak terlalu terburu-buru, kita manfaatkan waktu untuk membahas pelan-pelan setiap latihan yang kita lalui, tidak boleh ada yang terlewat, semuanya harus dikerjakan. Nanti ya, tidak masalah, kita sudah sesuai dengan target silabus. Nanti jika ada sisa waktu, mungkin kita bisa murojaah atau kita tambah ke juz yang kedua kalau masih ada sisa waktu. Baik. Demikian teman-teman, kita sudahi dulu. Kita sudah menyelesaikan sampai halaman 28, berarti tugasnya ada sebagian latihan yang belum tadi kita kerjakan di bab sebelumnya. Yaitu yang belum itu tamrin berapa? Tamrin 3. Iya. Tamrin 3 di halaman 24 itu tugasnya tamrin 3, halaman 25 tamrin 4, 5, 6, halaman 26 tamrin 7. Terus halaman 28 tamrin 3, halaman 29 tamrin 4, 5, 6, 7. Nah, itu PR-nya. Nanti kita kerjakan bareng-bareng seperti biasa di pertemuan berikutnya. Lalu kita tambahkan kaidah teori lagi di halaman 30 tentang maf'ul bih. Ya, demikian. Insyaallah mudah ya. Sekali lagi untuk nahwu wadih ini banyak latihan, memang dibuat metodenya seperti itu, tidak masalah. Ini sebagai bentuk melengkapi kekurangan kita ketika kita mempelajari kitab-kitab nahwu dasar yang lain. Maka kita bersyukur dengan belajar nahwu wadih, banyak latihan, banyak kita praktek sehingga kaidah yang biasanya kita hafalkan sekarang kita bisa praktekkan gitu. Baik, cukup ya. Untuk melengkapi, silakan nanti baca-baca Syarah Ajurumiyah Al-Mumti. Itu latihannya banyak diambil dari dalil-dalil Al-Quran. Dan memang sengaja penulis Al-Mumti ya, sengaja membuat metode menyertakan ya soal-soal latihan dari ayat-ayat Quran. Itu memang disengaja oleh penulisnya supaya lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Demikian kita akhiri pertemuan kita. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.